Kalau di hadis itu kan satu sok gandum, satu sok kurma. Sementara sekarang semua harus membayar zakat. Nah, hikmahnya adalah bahwa untuk kewajiban yang bersifat harta, Allah itu menunggu kondisi umat Islam itu siap secara sosiologis, siap secara politis. Kenapa? Karena ketika Islam masih ada di Mekah, 12 tahun awal Islam, itu belum terbentuk komunitas sosial yang kuat. Jadi belum terbentuk komunitas yang kuat. Bahkan selama itu umat Islam selalu dizalimi oleh orang-orang kafir. Dalam kondisi terzalimi, tidak mungkin Allah menambah beban umat Islam untuk diwajibkan zakat fitrah maupun zakat mal. Begitu pula Ramadan. Puasa Ramadan itu baru diwajibkan 14 tahun, menunggu umat Islam siap secara psikologis. Jadi kalau kita membaca proses tasyri', pensyariatan, Allah itu begitu pengertian terhadap umat Islam. Jadi memerintahkan sesuatu itu nunggu yang mau diwajibkan itu siap. Kadang-kadang kita sebagai umatnya, sebagai manusia itu jauh lebih tidak sabar dari Allah. Seakan-akan pengen mengislamkan orang dalam hitungan detik, pengen mengislamkan orang dalam hitungan menit, mengajak orang pengen baik itu dalam hitungan menit. Sementara Allah, padahal bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jangankan hanya membalik-balikkan hati, membuat sesuatu dari sebelumnya tidak pernah ada, Allah itu bisa. Kalau kita kan bisa membuat sesuatu kalau sebelumnya udah ada contohnya. Kalau Allah ini menciptakan makhluk minal adam ilal wujud, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Allah bisa. Kalau kita bisanya minal wujud ilal wujud, dari yang sudah ada baru kita bisa menciptakan ini, meskipun ada pembaharuan bisa. Tapi kalau Allah itu minal adam ilal wujud, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi sebegitu hebatnya Allah juga masih pengertian terhadap kita umat. Karena itu baru zakat fitrah itu diturunkan pada tahun kedua tadi. Hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min inabin ala kulli 'abdin aw hurrin dzakarin aw untha minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah bagi umat Islam sa'an min tamrin, satu sok kurma, aw sa'an min inabin, atau satu sok gandum, diwajibkan kepada siapa? Ala kulli 'abdin aw hurrin, terhadap budak atau orang merdeka, dzakarin aw untha, laki-laki dan perempuan minal muslimin, dari orang-orang Islam. Jadi diwajibkan kepada seluruh umat Islam, baik dia merdeka ataupun budak, laki-laki maupun perempuan, diwajibkan membayar zakat fitrah. Berapa ukurannya? So'an min tamrin atau so'an min inabin, satu sok. Hadis ini tidak bisa dipahami secara lafziyah, secara letterlek. Karena kalau dipahami secara lafziyah, kita umat Islam ini tidak bayar zakat fitrah. Karena kita nggak nanam kurma, nggak nanam gandum. Oleh ulama fikih, hadis ini dipahami maknawiyah. Maknanya apa? Maknanya adalah kutil balad, makanan pokok. Jadi bukan soal jenisnya, tetapi makanan pokok. Nah, sehingga dimanapun kita tinggal umat Islam ini, kita wajib membayar zakat fitrah dari makanan pokok.
Indonesia rata-rata makanan pokoknya adalah beras, atau sebagian daerah seperti di NTT, di Madura itu jagung, di Papua sagu. Maka zakat fitrahnya dari makanan pokok itu. Berapa ukurannya? Kalau di hadis itu kan satu sok gandum, satu sok kurma. Sementara sekarang, apalagi di Indonesia itu sudah tidak pakai ukuran-ukuran itu. Berarti kita harus mengkonversi ukuran-ukuran Arab itu ke dalam ukuran-ukuran yang familiar di Indonesia. Ada kitab yang khusus membahas konversi dari ukuran Arab ke ukuran Indonesia. Nama kitabnya adalah Fathul Qadir. Tipis. Dulu saya pelajari di pesantren. Fathul Qadir itu mengkonversi dari ukuran-ukuran Arab ke, tetapi ulama fikih itu terpecah paling tidak ke dalam dua pandangan. Madhab Hanafi mengatakan satu sok itu sama dengan 2,751 kg beras. Kalau dikonversi ke beras menjadi 2,751 kg beras. Madhab Syafi'i mengatakan 2,5 kg beras. Saya ulangi, madhab Hanafi 2,751 kg beras, Syafi'i 2,5 kg beras. Tetapi ada bedanya, madhab Hanafi ya membolehkan zakat fitrah itu tidak hanya makanan pokok, tetapi juga biji-bijian. Bayar zakat fitrah pakai kacang tanah, pakai mangga, pakai anggur, pakai apa lagi? Salak ya, kalau di Sleman salak itu boleh kalau menurut madhab Hanafi. Bahkan bukan hanya biji-bijian, menurut madhab Hanafi boleh membayar zakat fitrah dengan nilai. Nah, karena boleh dengan nilai, maka madhab Hanafi memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan nukut, dengan uang. Itu madhab Hanafi. Sementara madhab Syafi'i, madhab yang mayoritas dianut oleh umat Islam di Indonesia, mewajibkan hanya ukil balad, hanya makanan pokok. Tidak boleh biji-bijian, tidak boleh pakai uang. Itu madhab Syafi'i. Nah, prakteknya di Yogyakarta, biar kita langsung ngerti kondisi di Jogja ya. Saya tidak tahu seluruh Sleman, tapi paling tidak di sekitar rumah saya di Maguwo. Dan saya sering menyampaikan ini di masjid-masjid. Masjid-masjid mushola yang menerima zakat fitrah di Sleman itu tidak konsisten dalam mengikuti madhab. Kenapa? Satu, mereka membuka pembayaran zakat fitrah, misalnya ada yang mulai tanggal 1 Ramadan, tetapi ditutup pada tanggal 29 Ramadan, atau paling tidak pada tanggal 30 Ramadan. Malam Lebaran sudah tidak mau menerima zakat. Ketika saya tanya kenapa, malam Lebaran kami akan membagi-bagikan zakat fitrah sampai habis. Itu alasannya. Oke? Nanti akan saya bahas tentang waktu pembayaran zakat fitrah menurut madhab Hanafi dan Syafi'i. Yang kedua, kebanyakan masjid-masjid dan mushola itu menentukan zakat fitrah itu 2,5 kg beras. Otomatis uangnya juga disamakan. Jadi kalau 1 kilo itu misalnya 10.000, berarti 25.000 itu sudah boleh. Ya? Sudah boleh 25.000 kan gitu. Kalau 2,5 kg. Nah, ini tidak konsisten menurut saya. Kenapa? Karena kalau memperbolehkan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang, maka mikdarnya, ukurannya juga harus mengikuti madhab Hanafi yang membolehkan uang. Berapa madhab Hanafi? 2,751. Berarti kalau 10.000 1 kilo minimal ibu bapak itu harus bayar zakat fitrah dengan uang itu 27.500. Yang 25.000 tidak sah. Ya, kalau mau mengikuti
tetapi harus pakai beras, sementara kita tidak punya beras, bagaimana caranya? Panitia harus menyiapkan ukuran beras 2,5 kilo, kemudian orang yang datang membawa uang diakad jual beli terlebih dahulu. Saya beli berasnya, bahwa ini uangnya, terima kasih, dipegang berasnya, kemudian diniatin zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala, diterima oleh panitia, sah, mengikuti mazhab Syafi'i. Jangan uangnya mengikuti mazhab Hanafi, tapi ukurannya mengikuti mazhab Syafi'i. Itu tidak boleh dalam usul fikih. Dalam fikih namanya talfiq. Talfiq itu mencampur adukkan mazhab padahal masih dalam satu jenis atau satu rangkaian ibadah yang sama. Yang dimaksud rangkaian ibadah apa? Apalagi ini dari zakat fitrah itu satu ibadah. Yang dimaksud rangkaian ibadah itu misalnya seperti wudhu dengan sholat, itu satu rangkaian. Jangan wudhunya ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu memperbolehkan laki-laki dan perempuan bersentuhan asalkan tidak syahwat, itu tidak batal. Tetapi sholatnya mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, misalnya mazhab Syafi'i misalnya kalau sholat itu tangannya bersedekap di antara dada dan perut bagian bawah, jadi di tengah-tengah. Kalau mazhab Hanafi ditaruh di dada, kalau mazhab Hambali ditaruh di perut paling bawah, sementara mazhab Maliki itu irsal, dilepas tangannya. Jadi kalau mau konsisten dalam bermadhab itu, wudhunya kalau mau pakai mazhab Hanafi tidak batal bersentuhan dengan perempuan, maka ketika sholat tangannya ditaruh di dada. Allahu Akbar di sini. Tapi kalau ditaruh yang biasa kita lihat itu Syafi'i. Kalau Syafi'i maka wudhunya yang untuk perempuan yang ajnabi batal. Jadi ini perlu diluruskan terutama bagi teman-teman yang ada di masjid-masjid. Itu yang ketiga tentang waktunya. Ini yang juga saya kritik. Kalau takmir panitia itu hanya menutup pembayaran zakat fitrah pada hari terakhir bulan Ramadan, tetapi tidak berkeyakinan bahwa pembayaran zakat fitrah memang terakhir hari itu, jam itu tidak masalah. Tapi kalau dia sampai berkeyakinan bahwa memang pembayaran zakat fitrah stop sampai di sini, maka dia telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Wa man harrama halalan wa halala haraman faqad maq'adahu finnar. Siapa yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tempatnya di neraka. Bagaimana ulama memperbincangkan waktu pembayaran zakat fitrah? Mazhab Hanafi mengatakan waktu pembayaran zakat fitrah diperbolehkan sejak awal bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Bahkan mazhab Hanafi memperbolehkan pembayaran zakat fitrah sebelum bulan Ramadan. Bulan Sya'ban bayar zakat fitrah, mazhab Hanafi boleh. Tanggal 1 Ramadan boleh. Tanggal 29 Ramadan boleh. Menurut mazhab Hanafi itu waktu jawaz, waktu bolehnya membayar zakat fitrah. Sampai kapan waktu jawaz itu? Sampai terbitnya matahari di hari raya Idul Fitri. Itu waktu jawaz menurut mazhab Hanafi. Sejak terbitnya matahari di hari raya Idul Fitri sampai orang sholat Idul Fitri, menurut mazhab Hanafi itu waktu wujub, waktu wajib bayar zakat fitrah. Sementara orang yang bayar zakat fitrah setelah sholat itu tidak masalah. Menurut mazhab Hanafi boleh. Kenapa? Alasannya karena zakat fitrah itu untuk membantu orang lain tidak dibatasi oleh waktu. Mazhab Hanafi. Sekarang mazhab Syafi'i, mazhab yang paling banyak dianut di negara ini. Mazhab Syafi'i membolehkan orang bayar zakat fitrah mulai dari tanggal 1 Ramadan. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Itu waktu jawaz, waktu boleh. Sementara sejak terbenamnya matahari di hari
Madhab Syafi'i menganggap itu waktu wujud, waktu wajib. Waktu wajib. Sementara orang yang bayar zakat fitrah setelah sholat Id oleh madhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Itu bukan zakat fitrah, itu namanya sedekah. Dalilnya adalah hadis, "Wa man addaha qabla sholati fahiya zakat, wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat." Bahwa barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat Id itu adalah zakat. Tetapi barang siapa yang membayar zakat fitrah setelah sholat Id, fahiya zakatun min fahiya shadaqatun minas shadaqat. Itu hanyalah sedekah biasa. Enak. Jadi beda. Nah, makanya kalau mengikuti mazhab Syafi'i, jangan menutup pembayaran zakat fitrah sampai hari terakhir bulan Ramadan. Justru itu belum masuk wajib. Bahkan menurut mazhab Hanafi pun itu belum masuk wajib. Mungkin mengikuti dua mazhab yang lain, Pak. Dua mazhab yang lain adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Mazhab Maliki dan Hambali sama tentang waktu. Mereka memperbolehkan pembayaran zakat fitrah 3 hari menjelang Idul Fitri. Jadi kalau Ramadannya sampai tanggal 30, berarti sejak tanggal 28, 29, 30 itu boleh. Sebelum 28, 27 sampai tanggal 1 itu nggak boleh bayar zakat fitrah. Menurut mazhab Maliki dan Hambali. Membayar zakat fitrah setelah sholat Id menurut dua mazhab ini juga tidak boleh. Kecuali ada uzur syar'i, uzur yang dibenarkan oleh syariat. Ada orang yang pas dari awal Ramadan sampai Lebaran ada di sebuah daerah terpencil, misalnya di Kalimantan, di Papua, tidak menemukan ATM, tidak bawa uang cash, misalnya tidak punya ini, sehingga dia baru bisa bayar zakat fitrah setelah sholat Id, maka itu masih dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, tidak boleh menunda pembayaran zakat fitrah sampai setelah sholat Id. Dengar kan? Kenapa panitia dan takmir itu seakan-akan mewajibkan atau seakan-akan menganggap distribusi zakat fitrah itu harus selesai sebelum sholat Id? Itu kan ketika saya nanya, kenapa sih harus dibagi sekarang malam Lebaran? Ini memang nggak boleh ditunda sampai setelah sholat. Ini juga kesalahan. Karena boleh membagi zakat fitrah itu setelah sholat Id. Apalagi sekarang di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di dalamnya adalah zakat fitrah. Itu ada yang namanya pengelolaan zakat produktif. Pengelolaan zakat produktif hanya bisa kalau zakat itu dimasukkan ke sebuah panitia, dikelola secara profesional, transparan, dikembangkan lagi dengan akad-akad yang lain. Jadi boleh besok kasih beasiswa untuk anaknya di sekolah, bantuan untuk orang yang sedang sakit nggak punya biaya untuk ke rumah sakit, itu bisa dari dana saya. Jadi jangan memaksakan harus dibagi pada malam Lebaran. Berikutnya pembagiannya juga di kampung saya itu yang mendapatkan zakat fitrah adalah semua warga. Jadi yang bayar zakat fitrah adalah semua warga muslim, yang dapat zakat fitrah semua warga muslim itu. Jadi seakan-akan hanya menyerahkan ke masjid nanti dikembalikan oleh panitia. Itu juga nggak benar. Mustahik zakat termasuk zakat fitrah itu sebagaimana di dalam surat Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa fis sabil. Ada 8. Satu fuqara, orang fakir, yang kedua orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, amil panitia, tapi amil itu dibatasi maksimal 1/6, tidak boleh lebih. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf itu oleh ulama fikih satu orang yang baru pindah agama Islam, pindah masuk Islam, itu mu'allaf, atau orang yang masih non muslim tetapi diharapkan bisa masuk Islam, itu juga dianggap mu'allaf. Itu
agamanya agama semula, tetapi diharapkan kalau dikasih zakat bisa tertarik ke Islam. Itu disebut mu'alaf. Juga boleh menerima zakat fitrah. Jadi kalau ada tetangga mayoritas muslim, satu dua rumah itu non muslim, agamanya X misalnya, itu boleh menerima zakat. Karena dianggap mu'alaf. Mu'alaf itu al-mu'allafati qulubuhum, yang kira-kira hati yang ingin dibuat condong ke Islam. Nah itu boleh diberikan. Kalau tidak banyak, kecuali terbalik deh, yang satu dua rumah Islam, sisanya non muslim semua. Itu tidak. Jadi tidak boleh. Hanya yang 8 itu mu'alaf, rikob itu budak. Sekarang sudah nggak ada budak. Nah, kalau nggak ada budak, ngapain ayatnya masih nangkring di Al-Quran itu? Mungkin dibuang, dihapus. Gitu kan? Nah, berikut jawabannya. Dengan ditanya, katanya budak itu sudah nggak ada, tapi kok ayatnya masih ada? Berikut Bu jawabnya Bu. Kalau begitu Al-Quran nggak sesuai dengan kondisi saat ini kan? Kan kita tahu. Pripun Bu? Pripun kalau ditanya, katanya budak itu sudah nggak ada, tapi ayat tentang orang yang menerima zakat masih ada disebut. Ayat-ayat Allah kan nggak boleh diubah. Nah, mungkin. Cuman kalau ada orang nanya, jawabannya pripun? Masa ayat-ayat Allah nggak bisa diubah? Ya semuanya ngerti, tapi kan orang yang bertanya mungkin nggak puas. Ya kan? Itu dulu kan saat itu kondisi seperti itu. Betul. Tetapi Al-Quran itu sholihun likulli zaman wal makan. Dia akan sesuai dengan kondisi dan situasi. Tapi tergantung siapa? Tergantung kita umatnya yang mau menafsirkan. Maka Al-Quran itu tidak berubah, tetapi tafsir harus berubah. Tafsir tidak boleh ditakdiskan. Tafsir Sawi boleh dikritik, tafsir Jalalain boleh dikritik, Al-Manar boleh dikritik, At-Tabari boleh dikritik, tapi Al-Quran tidak boleh berubah. Itu prinsipnya. Maka kalau ada orang bertanya, kenapa? Ya sekarang pemaknaan terhadap ayat itu yang harus dirubah. Kalau Jalalain tidak membahas itu, kita yang harus bahas. Ini kan maksudnya. Jalalain tidak menjelaskan tentang rikob. Nah, itu pun jawabannya. Nah, di kampus saya ada mahasiswa saya meneliti tentang rikob, menggunakan teori-teori kontemporer, disamain. Jadi misalnya pakai teori kias. Kias itu ada hukum asal, ada hukum cabang, tengah-tengahnya ada ilat rasiologis yang mempertemukan antara hukum asal dengan hukum cabang. Apa itu? Misalnya satu, rikob itu tidak merdeka. Kita cari orang yang tidak merdeka, TKI. Misalnya gitu, TKI itu nggak merdeka. Oh begitu, kalau begitu maka TKI bisa disamakan dengan budak, dia boleh menerima zakat. Misalnya seperti ini loh, kan enak toh, Al-Qurannya tetap ada, tapi kita punya jawaban. Tapi kalau jawabannya emosi, Al-Quran itu nggak bisa dirubah. Sampai merubah Al-Quran, kita perang. Ini nggak menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi harus ada ulama-ulama, orang-orang yang ahli agama yang selalu memahami Al-Quran itu sesuai dengan kondisi zaman. Gitu. Ada ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Tentara Abraha dihujani batu oleh burung ababil. Burung ababilnya dari neraka, batunya dari neraka ditimpukin ke tentara Abraha, mati langsung bukan? Mati langsung bukan dalam sejarah? Tidak. Ada yang langsung mati waktu itu, ada yang mati dalam perjalanan pulang, ada yang baru mati setelah pulang ke kampung. Pertanyaannya, kenapa batu dari neraka tidak langsung bisa membunuh orang? Padahal satu titik api neraka yang dibawa oleh malaikat ke dunia menjadi api di dunia ini, mulai dari dunia ini ada sampai besok hari kiamat. Di mana logikanya? Masuk akal tuh kan? Ini kalau ayat cuma ditafsiri begitu, sementara orang-orang modern yang canggih akalnya mempertanyakan itu dan tidak ada umat Islam yang bisa menjawab.
maka muncullah orang seperti pengarang kitab Al-Manah Muhammad Rashid Ridha Muhammad menafsirkan sesuatu yang sangat berbeda dengan penafsir-penafsir sebelumnya. Rashid Ridha mengatakan itu bukan batu dari neraka, tapi itu virus. Itu virus. Virus ditimbulkan tentara Abraham. Jadi kalau virus bisa jadi mati waktu itu, bisa mati dalam perjalanan, bisa waktu di rumah, seperti virus corona itu. Ada yang baru diangkat ke ambulan mati, ada yang baru nyampe rumah sakit mati, ada yang sudah dari rumah sakit sehat bawa ke rumah mati. Itu virus. Tapi kalau batu dari neraka mungkin secara logika mungkin langsung mati. Perlu orang-orang seperti ini, cuma pendapatnya Rashid Ridha Muhammad Abdu itu perlu diuji oleh ulama-ulama yang lain, apakah betul. Kalau Fadlur Rahman itu mensyaratkan dua hal tafsir itu. Satu, tafsir itu pandangan itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, dengan hakikat Al-Quran. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, yang kedua bertentangan dengan akal sehat, pendapat siapapun ditolak. Itu kalau Fadlur Rahman. Jadi perlu ulama-ulama itu. Karena kadang yang mempertanyakan itu bukan orang bodoh. Yang mempertanyakan kebenaran Islam itu adalah orang-orang pintar, profesor, doktor. Menjawab urusan SD nggak nyambung. Nah, gitu. Pun yang tidak terlalu jauh kembali ke yang tadi. Nyampe mana nih? Waktu nih. Waktu pembayaran zakat fitrah. Jadi waktunya begitu. Jadi kalau panitia itu memang tidak punya tenaga untuk mengelola, ya nggak apa-apa ditutup, tapi jangan beriktikad, berkeyakinan bahwa malam itu Allah sudah melarang pembayaran zakat fitrah. Jangan. Kalau begitu salah. Oke? Keyakinan itu salah. Bahwa kemudian kami kekurangan orang, kami tidak profesional, maka harus mengurus zakat terus menerus. Ya sudahlah, kami tutup sampai tanggal 30 Ramadan. Malam Lebaran kami akan membagi-bagikan zakat fitrah. Tetapi ingat, yang dikasih adalah orang-orang yang memang berhak. Jangan orang kaya juga dapat. Orang kaya boleh menerima zakat hanya satu, ketika dia menjadi amil, menjadi panitia. Selain menjadi amil, tidak boleh. Rikob, wafi sabilillah, wafi sabilillah. Ustaz-ustaz di madrasah yang tidak dibayar boleh menerima zakat. Kiai-kiai kampung ngajari anak tidak dibayar boleh menerima zakat. Ibnu sabil, mahasiswa belajar itu boleh menerima zakat karena dia sebagai ibnu sabil. Jadi ada 8. Nah yang 8 ini kalau kata ulama muttafaq itu untuk zakat mal. Sementara untuk zakat fitrah ulama terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang mengatakan bahwa penerima zakat fitrah sama dengan penerima zakat mal. Artinya mulai dari fuqara wal masakin sampai sabilillah ibnu sabil, 8 orang ini, 8 asnaf itu boleh menerima zakat fitrah. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan yang boleh menerima zakat fitrah hanya 2 golongan, yakni fuqara wal masakin. Maka kalau mengikuti pendapat yang kedua, panitia nggak boleh menerima zakat fitrah. Nah, kalau Syafi'i mengikuti, mazhab Syafi'i mengikuti yang pertama, bahwa penerima zakat fitrah juga sama dengan penerima zakat mal, gitu loh. Artinya sampai ibnu sabil itu yang boleh menerima zakat fitrah. Mungkin ada yang mau bertanya, kalau kerabat dekat boleh tidak menerima zakat fitrah atau zakat mal? Boleh, asalkan kerabat dekat itu termasuk di dalam 8 golongan itu. Misalnya kita punya keluarga, punya famili yang miskin, yang fakir. Malah justru keluarga yang fakir, keluarga yang miskin afdol, lebih afdal menerima zakat fitrah dari kita ketimbang kita berikan kepada orang fakir dan miskin yang tidak memiliki hubungan apa-apa. Boleh. Apakah boleh seorang santri membayar zakat fitrah kepada temannya sesama santri? Boleh. Saya sering guyonan ke mahasiswa saya itu, ada sak pondok kerapiak misalnya ini, santri ini 100,
hanya ada beras 2,5 kilogram mengikuti mazhab Syafi'i, bisa nggak menyelesaikan zakat fitrahnya santri 100? Bisa kan? Bisa. Si A menyerahkan ke si B. Ketika zakat itu diserahkan kepada mustahik penerima, maka sifatnya tamlik milkiyah, menjadi milik. Kalau menjadi milik, maka terserah pemiliknya mau dikasihkan ke orang lain, mau dibuat zakat, mau dibuat masak, boleh. Nah, oleh si B diserahkan ke si C, si C menyerahkan ke si D, sampai akhirnya ke Z, si Z kembali lagi ke si A. Itu boleh. Boleh nggak apa-apa. Cuman kesannya itu menghilang hukum, bermain-main dengan hukum. Itu ada istilahnya hilah. Sama dengan orang kalau bayar zakat fitrah kan harus nyampe 1 nisab nih Pak. Kalau pedagang nisabnya itu seperti emas tuh, 85 gram emas. Kalau bukan kertas sak gramnya sedikit tadi. Misalnya 500.000 ya, 500.000 ping 85 berarti 42.500.000. Maka kalau Bapak Ibu berdagang omsetnya 42.500.000 itu sudah 1 nisab. Sudah diwajibkan membayar zakat fitrah, tetapi syaratnya harus haul 1 tahun. Ramadan ketemu Ramadan. Kalau Ramadan ini bisnis, omsetnya 42.500.000 sampai Ramadan tahun depan tetap minimal 42.500.000, 1 nisab bayar zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, mikdar zakat itu tidak boleh mengurangi minimal nisab. Pripun maksudnya? 2,5% dari 42.500.000 itu sekitar 1.050.000. Sekitar 1.050.000. Kalau ada orang punya bisnis omsetnya pas di ambang batas, hanya 42.500.000 setelah 1 tahun, dikurangi zakatnya 1.050.000 kan menjadi 41 juta sekian ya. Maka 41 juta sekian itu tidak sampai kepada nisab. Menurut mazhab Hanafi, dia tidak wajib bayar zakat karena mikdarnya mengurangi nisab. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, meskipun setelah dikurangi mikdar kurang dari 1 nisab, tetap wajib bayar zakat mal. Itu bedanya pendapatnya ulama, dan masing-masing punya alasan, punya dalil. Nah, tinggal kita itu mau ikut yang mana. Nah, enak kan? Pun ngertas, oh mazhab ini, mazhab ini. Nah, kita ikutnya. Asalkan tidak di dalam satu rangkaian ibadah, nggak masalah, nggak masalah. Nah, jadi boleh yang seperti itu boleh, nggak apa-apa. Ya, apa kalian? Ada pertanyaan, monggo. Gitu. Ditransfer sebelum tanggal nomor, sebelum Lebaran kan sudah boleh, sejak tanggal 1 Ramadan sudah boleh. Oke, sudah boleh. Sampun nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.